Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini ibu akan memberi bimbingan pribadi tentang pemahaman diri. Dalam hal memahami diri akan berkaitan dengan pentingnya mengenal diri sendiri. Maka akan muncul suatu pertanyaan, who am I atau siapa aku? Mengapa kita perlu mengenal diri sendiri? Karena hal itu penting untuk pengembangan diri kita, baik dalam studi, karir, maupun kehidupan sosial. Setiap orang adalah unik. Maksudnya adalah berbeda satu dengan yang lain. Bahkan kembar identik pun pasti ada bedanya. Perbedaan itu bisa berupa perbedaan fisik, emosi, perasaan, tingkah laku, sifat, harapan, cita-cita, dan lain-lain. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan luas agar kita mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kita, hobi dan minat kita, ciri-ciri fisik kita, serta sifat-sifat yang kita miliki baik yang buruk maupun yang baik. Berdasarkan pengetahuan yang kita miliki tersebut, kita bisa mengembangkan diri kita untuk selanjutnya. Contoh, minat dan hobi dalam bernyanyi. Apabila terus berlatih dan usaha-usaha yang tekun, tidak mustahil bisa menjadi penyanyi terkenal. Contoh lain, memiliki fisik yang sehat dan hobi berolahraga. Apabila dikembangkan bisa menjadi seorang olahragawan yang terkenal, seperti pemain sepak bola, atlet bulu tangkis, atlet renang, dan lain-lain. Secara nyata, dengan mengenali diri kita sendiri, akan menyadari bahwa diri kita memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti tubuh yang tinggi atau pendek, cacat atau normal, kuat atau lemah. Kemudian yang kita ketahui adalah secara emosi kita. Apakah kita itu seorang pemarah, penyabar, periang, atau yang lain. Kemudian mengetahui perilaku kita. Misalnya, teliti dalam mengerjakan tugas, cekatan, mampu bergerak cepat, dan lain-lain. Demikian secara ideal, kita berharap memiliki fisik tertentu. Misalnya sehat, emosi yang stabil, penyabar, ingin punya keinginan, atau cita-cita menjadi apa di kemudian hari. Misalnya ingin menjadi dokter yang sukses, guru yang baik, pengacara yang jujur, atau apapun keinginan kita. Dengan pengetahuan yang kita miliki dalam menilai diri sendiri, misalnya apakah kita memiliki kecenderungan menyenangi bidang tertentu, misalnya olahraga, seni, matematika, bahasa, daripada bidang yang lain. Begitu juga apakah ciri fisik kita cocok dengan bidang tertentu dan seterusnya. Hasil dari penilaian antara harapan atau fakta diri atau kenyataan diri kita akan menghasilkan harga diri. Semakin besar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri, semakin rendah rasa harga diri kita. Sebaliknya, jika kenyataan diri kita semakin mendekati standar harapan, akan menjadi tinggi atau positif pula rasa harga diri kita sendiri. Nah, apa harga diri yang positif? Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta merasa dibutuhkan orang lain. Harga diri yang negatif cenderung akan membuat merasa bahwa diri kita tidak mampu dan tidak berharga, tidak berani mencari tantangan yang baru dalam hidup, tidak merasa yakin dengan pemikiran dan perasaan yang dimiliki, takut menghadapi kritik orang lain, tidak mampu berkomunikasi yang baik, dan merasa hidupnya tidak bahagia. Untuk itu, kita harus mampu untuk menilai diri sendiri, yaitu maksudnya adalah konsep diri kita adalah pandangan kita tentang diri kita sendiri. Apakah yang kita yakin tentang diri kita? Gambaran diri kita tentang kemampuan dan sikap kita, atau perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Keseluruhan pandangan kita tentang diri kita sendiri, bagaimana kita melihat, menilai, dan menyikapi diri tersebut adalah konsep diri. Selanjutnya adalah cara mengenal diri sendiri. Pengenalan terhadap diri sendiri sangat dipengaruhi oleh diri kita sendiri dan lingkungan. Dalam diri kita sendiri yaitu tadi harga diri, bagaimana kita menilai terhadap diri kita sendiri. Dan konsep diri, bagaimana kita mempunyai pandangan
tentang diri kita sendiri. Sedangkan lingkungan, contohnya keluarga, teman, masyarakat, dan media. Oleh karena itu, kita harus mencari lingkungan yang baik untuk membantu mengenal dan mengembangkan diri. Adapun cara mengenal diri sendiri dapat diperoleh dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengetahui sejarah perkembangan diri. Misalnya, kapan kamu lahir, di mana, siapa orang tuamu, dan di mana saja kamu pernah tinggal. Yang kedua, penelusuran bakat dan kepribadian. Yang ketiga, pengalaman sehari-hari. Perasaan memiliki dan dimiliki, perasaan mampu melakukan sesuatu, dan perasaan yang berharga. Contohnya, kita merasa menjadi orang yang cerdas dan pintar karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan mendapat apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kebersamaan dengan orang lain. Misalnya, merasa mampu bersosialisasi karena kita banyak teman, sahabat, dan keluarga yang menyayangi kita. Kemudian, pendapat dari keluarga, teman, guru, atau orang lain yang berpengaruh mengenai diri kita, merupakan masukan agar kita lebih mengenal diri kita. Keterbukaan, lapang dada, dan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan diri. Misalnya, orang lain menilai kita rajin karena tidak pernah menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Adalah melihat kembali gambaran kita secara utuh. Misalnya, bagaimana sikap, sifat, kebiasaan, fisik kita, dan lain-lain. Refleksi diri dapat dilakukan dengan bercermin dan menganalisa diri kita sendiri dan bercermin pada orang lain. Apa perbedaan kita dengan orang lain? Nah, yang terakhir adalah tanda pengenalan diri. Semakin baik seseorang mengenal dirinya, akan semakin jelas gambaran diri yang dimilikinya. Ketika kalian merenungkan sekali lagi pertanyaan siapakah aku, who am I, kalian akan langsung punya gambaran dalam hati tentang siapa diri kalian dengan berbagai kelebihan dan kekuranganmu. Contohnya, kalian mampu menjawab pertanyaan siapakah aku dengan jawaban aku adalah anak SMP yang punya semangat belajar yang tinggi, sehat fisik dan mentalku, teliti, sabar, suka menolong orang lain, dan cita-citaku akan menjadi seorang dokter. Demikian materi Ibu sampaikan untuk hari ini mengenai pemahaman diri, khususnya tentang pengenalan diri kita. Nah, Ibu harap dengan materi ini kamu bisa mengenali siapa diri kamu sendiri. Semoga bermanfaat.